Oke, kita mulai Om ya. Baik Om. Ya, selamat malam semuanya teman-teman Dex Lover dimanapun berada. Ya, seperti biasa, perkenalkan nama saya Billy Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Di malam hari ini kita akan ada AMA yang sangat spesial ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena ya baru kali ini ada satu proyek yang benar-benar real dan satu timnya itu semuanya ngedoks dan datang dengan kekuatan penuh nih Om Bagus, luar biasa nih. Ini perdana mungkin di sini nih Om Bagus. Tapi sebelum kita lanjut seperti biasa kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya AMA kita malam hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Oke, saya pimpin doanya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi proyek yang akan kita kupas malam ini itu kaitannya dengan franchise ya. Jadi di sini Om Ded mencoba mengawinkan ya, menggabungkan antara real business franchise dengan dunia kripto. Nah, seperti apa sih nanti konsep yang akan ditawarkan? Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan pada Om Bagus dan tim sekalian memperkenalkan timnya Om Bagus biar teman-teman di sini juga bisa kenal lebih jauh ya. Nanti mungkin agendanya nanti Om Bagus kenalkan teman-teman tim, kemudian yang kedua nanti jelaskan secara singkat tentang konsep project dari Hello Chicken ini. Yang ketiga nanti kita ada tanya jawab. Silakan waktu dan kesempatan saya persilakan. Monggo. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Tidak pura. Deretannya Siapa yang perkenalkan diri nih? Izinkan kami mengucapkan salam. Next mau jalan gede. Ayo lah jalan dong, terus ngiri. Oke, biar saya mengenal dulu Pak Adi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Nardi. Suaranya Om, dibesarin dikit Om, bagus. Baik. Oke. Oh, berarti burine pura. Baik. Selamat malam kawan-kawan Dex Capital. Selamat malam Om Malam. dan tim. Semoga yang hadir saat ini dalam keadaan sehat dan cuan tentunya. Terima kasih Om Bli yang sudah diperbolehkan AMA yang pertama kali di Dex Capital. Kami diberi waktu 90 menit untuk memperkenalkan dan mempresentasikan produk kami. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Santoso, founder Hello Chicken Token dan CEO PT Hello Chicken Indonesia. Sebelum masuk ke sambutan, saya akan memperkenalkan beberapa tim hebat saya yang kebetulan satu ruangan, Om Bli dan kawan-kawan. Ada pepatah mengatakan bukan berarti kalau sudah kenal tapi sayang-sayangan ya Om Bli. Bisa aja Om Bagus. Ada Mas Ragil Sunardi. Ya Mas Nardi. Selamat malam. Mas Ragil Sunardi dari Madiun sebagai CPO. Sebelum bergabung di HCI, beliau adalah seorang customer service di Bank BRI di Kalimantan Tengah. Ada Om Agung, biasa dipanggil Om Drupinyot dari Purwodadi sebagai CMO. Malam Om semuanya. Beliau sekarang bekerja di salah satu asuransi yang berada di Indonesia. Ada Ko Adi Susto dari Madiun sebagai admin Hello Chicken. Halo, salam sehat semuanya. Malam. Sekilas beliau seperti Dokter Tirta yang viral itu Om Lee. Beliau salah satu tim HC yang mempunyai background akademisi, tepatnya sebagai karyawan dosen di Universitas Widya Mandala Madiun. Mohon maaf Om Lee, kecampur orang nonton nobar, jadi suaranya nyambung gitu. Naik ke genteng aja Om.
Om Bagus. Oh ya, baik Om Bli. Hmm. Ada Mas Eko dari Madiun sebagai admin. Halo Bang. Oke, Ini malam. Ini salah satu anggota kami yang paling wibu dan juga paling gokil Om. Beliau yang akan membantu HC dan forum global karena beliau salah satu tim HC yang berlatar belakang S1 Sastra Inggris. Oke Om. Sekarang mungkin langsung aja Om untuk presentasi proyeknya Om. Monggo Om. Baik. Untuk presentasi proyeknya saya lemparkan ke job desk-nya Mas Nardi sebagai CTO. Silakan Mas Nardi, waktu dan tempat saya silakan. Om Dul, silakan Om Dul. Oke, selamat malam semuanya. Pak Adi, boleh dibagi share screen-nya kok? Bentar ya, Om. Sambil nunggu screen-nya, Om. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya, Om Bli. Ini saya Agung membeli dari Om. Next, Kwadi. Langsung ke materi aja, Kwadi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Agung atau biasa dipanggil Dul sebagai MCO Hello Chicken. Hello Chicken itu adalah sebuah proyek kombinasi investasi waralaba yang kita gabungkan dengan teknologi blockchain. Ini adalah terobosan terbaru dari Hello Chicken dan perlu diketahui ke teman-teman semuanya bahwasanya Hello Chicken itu kita udah berdiri sejak tahun 2019. Artinya kita menawarkan ke teman-teman semua sebuah proyek yang sudah jalan 2 tahun yang lalu. Nah, coba kita kembangkan dan kita kombinasikan dengan teknologi blockchain yang sangat maju tahun-tahun akhir ini. Dengan begitu mungkin dari teman-teman semua atau holder bisa tertarik dengan proyek yang akan kita jalankan. Untuk sementara ini, untuk Hello Chicken sendiri, populasinya kita fokuskan ke satu kota dulu, Bli, dan teman-teman. Di kota Pemalang. Terus untuk outletnya kita sudah ada sebanyak 11 outlet. Kemudian di next, Wadi. Langsung ke projectnya aja, Wadi. Di Hello Chicken kita akan menjalankan 4 proyek. Yang pertama, Hello Chicken akan melakukan ekspansi perluasan jaringan di bidang franchise, dan atau mungkin kita akan mengembangkan lagi ke kota-kota lain dengan komoditi yang berbeda. Mungkin nggak semua kota kita kasih chicken, kita bisa merambah ke bisnis-bisnis yang lain. Terus yang kedua, Hello Chicken ini akan memberikan buyback 50% dari profit yang kita berikan. Artinya semakin banyak gerai yang kita buka, maka semakin besar pula buyback yang akan kita berikan. Itu, Bli. Kemudian yang ketiga, Hello Chicken sendiri akan meluncurkan sebuah fitur staking dan farming untuk mempermudah para investor mendapatkan passive income. Yang terakhir, kita akan ada Hello Swap, pertukaran terdesentralisasi yang dibangun memanfaatkan kumpulan liquidity pool. Nah, kemudian untuk tokenomics-nya kita supply-nya ada 1 triliun, Bli, dengan populasi untuk 55% kita resell, terus untuk 20% kita ke PancakeSwap, 6%-nya untuk pengembangan, 15% kita gunakan untuk burn manual, 3% untuk pemasaran, dan 1% wallet untuk developer. Dan itu di lock selama 9 bulan.
Untuk tax fee-nya kita sebesar 12%. Yang 2%-nya kita reflection, terus 2%-nya add ke LP, 4%-nya kita marketing, 4% lagi pengembangan. Sekian sekilas info yang bisa kami sampaikan, Bli. Dengan konsep yang rencana kita sampaikan ini, mudah-mudahan dapat menjadi pelopor pelaku usaha lainnya untuk menyadari akan adanya perkembangan teknologi blockchain yang sangat pesat di tahun-tahun belakangan ini. Saya rasa cukup, Oke. Wah, sangat singkat sekali ya. Ini kamera saya nggak nyala ya, saya matiin bentar ya dulu ya. Ini gara-gara... Oke. Gara-gara bola, Gara-gara bola nih. Oke, terima kasih Om Agung. Ini presentasinya sangat singkat, jelas dan padat. Jadi poinnya adalah Project Hello Chicken ini itu bergerak di bidang waralaba franchise ya. Jadi project ini sudah ada di tahun 2019. Biasanya kalau project itu kan hanya wacana dulu teman-teman, tapi di sini underlayingnya sudah jelas, fundamentalnya sudah jelas, dibangun di tahun 2019. Kalau boleh tahu cabangnya udah berapa Om Bagus? Cabang waralabanya udah berapa Om Bagus ya? Ada berapa cabang Om Bagus? Sudah ada 11, Om. Udah ada 11 ya, udah ada 11 cabang. Nah, kemudian nanti yang menarik yang saya tangkap di sini dia buyback-nya itu 50% teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Ya ini kalau menurut saya sih sangat luar biasa ya. Jadi dia mengalokasikan 50% dananya untuk melakukan buyback. Kemudian juga ada stacking farming juga dan kedepannya juga ada loose weight. Ya ini sangat menarik. Oke, selanjutnya kita langsung ke tanya jawab ya, Om Bagus sama teman-teman yang lain ya. Silakan di sini kalau ada yang pertanyaan. Tambahan Om, bahwasanya untuk buyback kita lakukan itu sebulan sekali Om. Sebulan sekali ya. Oke, siap. Ban manual Ya. yang tadi berapa persen? 15% ya ban manualnya ya. Oke. Ya, bermanualnya 15% Om. Oke. Silakan teman-teman yang lain yang pengen tahu lebih jauh tentang Hello Chicken, silakan. Saya buka 3 penanya pertama. Monggo. Bentar dulu ya. Ini dari siapa nih? Joseph Willis. Silakan Om Joseph Willis, karena beliau yang perdana tadi hadir dan beliau juga angkat tangan. Silakan, saya kasih waktu kesempatan sama Om Joseph Willis. Langsung Om, dibuka mic-nya Om. Ya, malam Bang Bli. Ya, malam Bang Dev. Untuk ini kan proyeknya juga cukup bagus kan, udah ada 11 outlet dan 4 project yang mau dilakukan. Ini kekurangan dari project ini menurut Pak Dev di mana kira-kira yang belum tercapai dan akan dibuat lagi dari keempat project ini yang akan dilakukan? Kekurangannya di mana project ini? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Om Joseph. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Langsung aja. Silakan Om Bagus. Siapa timnya yang menanggapi? Monggo. Baik, terima kasih Om Joseph Willis. Tadi bertanya tentang kekurangan dari proyek. Iya, kekurangan Jadi dari menurut proyek ini kan target kami kan ada satu outlet besar di setiap kabupaten Bang. Itu ada satu induknya, kemudian ada 10 yang jadi cabangnya. Nah, yang satu itu jadi tempat pendistribusian, tempat produksi, dan juga tempat penyimpanan bahan baku. Untuk melakukan ekspansi, terutama ke kota-kota lain ataupun kabupaten potensial, itu kan pasti kita membutuhkan dana Bang, atau bisa dibilang permodalan. Nah, salah satu kendala kita untuk melakukan ekspansi itu kan tidak kita pungkiri adalah modal. Nah, makanya kita itu berencana untuk mengembangkan penggabungan teknologi blockchain dengan Hello Chicken. Harapannya apa? Harapannya dengan adanya investasi ini, investor itu terpercaya terhadap Hello Chicken dan membuka ataupun menanamkan modalnya kepada kita, yang akan kita kembangkan juga ke dalam bentuk usaha nyata dan usaha di bidang online-nya, Bang.
Seperti itu. Oke, kira-kira gimana Om Joseph? Bagaimana Om Bisa Joseph? menjawab? Oh, cukup jelas sih. Sudah. Terima kasih Pak Dev dan Bang Bli. Oke, Yang lain terima dulu, kasih terima kasih. pertanyaannya. Selanjutnya ada Dwi Sama-sama Bang Joseph. Destiasari. Silakan Dwi Destiasari, langsung di open mic-nya pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum. Ya, Mau nanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh ya, mau nanya nih, keuntungan untuk holder nanti apa? keuntungannya ya, benefitnya ya. Kalau misalnya apa tuh untuk para holder, silakan langsung siapa yang menjawab? Pertanyaannya sederhana Oke, sekali, gimana Mbak sih Dwi yang keuntungan? bertanya ya? Ya, keuntungan untuk Mbak Dwi ya para tadi? holder. Iya. Terima kasih Mbak Dwi atas pertanyaannya. Ini saya mewakili Bang Dev, langsung saja ya. Keuntungannya itu salah satunya kan ada refleksi dari alokasi TXP. Jadi token yang mereka beli dan diamkan di wallet aja itu sudah bertambah. Kemudian nanti kan ada alokasi dari keuntungan bersih usaha nyatanya kita kemasukan di buat buyback yang nanti kedepannya akan kita alokasikan ke staking, ada juga dialokasikan ke bentoken dan juga ke TLP. Nah, harapannya dengan adanya share profit sebesar 50% itu akan meningkatkan harga dan menjaga kecenderungan harga untuk turun. Itu salah satu keuntungan dari kombinasi blockchain dengan project Hello-Chicken. Kemudian yang kedua itu ada keuntungan nanti kedepannya kan ketika ekspansi sudah berjalan di mana-mana, otomatis kan akan meningkatkan besaran dari share profit yang digunakan untuk buyback. Nah, selain itu kedepannya kita juga akan meluncurkan fitur staking atau farming. Harapannya holder itu menyimpan aset mereka, kemudian dimasukkan di pool staking atau farming, dan mereka akan mendapatkan passive income dari token HC tersebut. Kemudian yang kedua nanti ketika ekspansi sudah berjalan mana-mana, kita berencana membuatkan semacam member. Jadi member itu bisa digunakan oleh holder untuk mendapatkan promo di kedai Hello-Chicken yang sudah buka. Untuk sementara seperti itu, Mbak Dwi. Bagaimana, sudah jelas? Oh iya, makasih Mas, udah jelas banget. Jadi banyak banget ya keuntungannya kalau Oke. jadi holder. Mungkin saya nyambung Sama-sama. sedikit ya, Om Dev ya, masalah pertanyaan yang Dwi tadi. Nah, terus ini kan sekarang lagi buka presale ya? Ya Om Bagus ya? Sudah bisa. Apa? Bisa sampai tanggal 9. Lagi buka presale apa sudah selesai presale-nya Om? Sampai tanggal 9, Om Bli. Sampai tanggal 9. Oh, tanggal 9 tahun depan ya. Nah, kira-kira nanti ini kan Itu bisnisnya riset dia, lama, Om proyeknya waralaba ya, kira-kira ya. Terus nanti kira-kira yang para holder ada dalam pembelian jumlah tertentu, itu ada nggak dia mempunyai akses untuk diberikan kesempatan buka waralaba di daerahnya? Iya betul, Om Bli. Kira-kira ada nggak apa tuh kesempatan untuk itu? Monggo kalau misalnya ada, berapa kira-kira minimal pembelian yang harus dilakukan sama holder tersebut? Monggo silakan. Halo? Sebentar, Bli. Bisa diulangi Om Bli? Kurang suara. Ya, jadi gini Om Bagus. Nyambung tadi yang pertanyaan tadi yang dari Dwi Destiasari. Jadi kan di sini beliau menanyakan tentang yang apa nama tuh keuntungan holder. Tadi kan udah dijawab dengan sangat tegas, sangat jelas sekali. Nah, di sini saya mau nambahkan aja. Kira-kira ada nggak keuntungan tambahan bagi apa tuh para investor yang melakukan pembelian, misalnya minimum buy berapa, sehingga investor tersebut, holder tersebut memiliki akses untuk membuka waralaba di daerahnya sendiri, Om. Tuh nggak? Karena ini kan bisnisnya franchise, Om ya, waralaba ya. Nah, kira-kira ada nggak istilahnya ketentuan pembelian minimal berapa, itu otomatis dia akan memiliki akses untuk berkesempatan membuka waralaba di daerahnya sendiri gitu, Om. Baik, Om Om Bli. Bagus. Ya. Akan saya jawab. Jadi kita kan ada dua sistem, Om Bli. Ya. Ada sistem kita yang ekspansi, ada juga yang join kemitraan. Oke. Jadi begini untuk poin yang pertama. Yang kita ekspansi itu kita melakukan sih. Jadi ada kesempatan buat masyarakat ataupun buat holder untuk melamar kerja. Jadi kita yang buka, kita yang lola semuanya, dan kita membuka open recruitment untuk karyawannya, Om Bli. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu kita kan ada satu induk plus 10 cabang di tiap kabupaten, Om Bli. Targetnya seperti itu.
Jadi nanti kemitraan itu bisa dibuka kepada holder yang kepengen untuk mendapatkan usaha tersebut. Untuk pairing seperti ini. Jadi misalkan untuk paket Grey atau gerobaknya itu 5 juta membeli, itu bisa dibayar dalam bentuk rupiah dengan diskon 10% dikembalikan ke investor dalam bentuk token HC. Kemudian ada juga yang per 50 IDR, per juga 50 token HC, itu mendapatkan diskon 15% dikembalikan lagi ke investor tersebut dalam bentuk token HC. Kemudian yang ketiga, melalui pairing 100% token HC. Itu nanti akan mendapatkan kurang lebih sekitar 20% pengembalian dari pembelian mereka dalam bentuk token HC. Jadi harapannya ketika mereka join kemitraan, mereka itu tidak hanya mempunyai penghasilan ataupun nilai dari usaha tersebut membeli. Jadi mereka juga mempunyai token yang dijadikan aset masa depan mereka. Seperti itu membeli. Oke, thank you. Tambahannya luar biasa ya. Jadi ternyata ada 2 sistem yang diterapkan, ekspansi sama kemitraan. Oke, makasih, lengkap Betul, sekali. Selanjutnya ada Omega, silakan Omega, pertanyaannya langsung aja. Oke, selamat malam para Dep. Selamat malam Bli. Sini saya mau nanya, ini kan masih dalam tahap presale ya. Bagaimana sih ini strategi Depnya apabila presale-nya itu belum mencapai hard cap sama soft cap seperti itu? Terima kasih. Oke, thank you, terima kasih. Silakan langsung aja Om. Siapa yang mau menjawab? Ya, kalau seumpamanya SC tidak tercapai, otomatis sisa dari alokasi token tersebut akan kita burn untuk menyamakan harga sesudah listing. Ini launching-nya kapan sih Om? Gimana Om? Launching token ini kapan sih? Untuk launching public sale-nya, Bi? Ya, public sale-nya. Rencananya tanggal 10 membeli. Tanggal 9 kan terakhir pembelian di pre-sale. Tanggal 10-nya kita ETLP di Pancake. Jadi poinnya istilah tercapai nggak tercapainya itu langsung tetap dirilis, kemudian sisa dari alokasinya itu langsung di-burn gitu ya? Betul Om Bli. Jadi kita kan ada rate harga tuh. Ada rate harga di pre-sale sama listing. Nanti ketika SC atau HC nggak tercapai itu akan kita listingkan dengan perhitungan token yang tidak terpakai akan kita burn, Bli. Jadi harga itu sama dengan yang kita tawarkan di pre-sale. Oke, thank you tambahannya. Gimana Omega? Saya rasa sudah jelas ya Omega. Berarti kalau tercapai tidak tercapai atau tercapainya bakal langsung di listing aja. Betul Omega. Ya. Nah, misalnya bukan mau menjelekkan ya atau gimana kan udah sering sih saya ikut presale tapi kadang kala itu beberapa hari setelah listing itu harganya tidak di bawah harga presale itu. Bagaimana sih strategi Depnya itu supaya harganya itu tidak turun jauh lah dari harga presale-nya itu? Oke, silakan singkat aja Om. Baik Omega, strateginya ya salah satunya kan nanti kan ada pendapatan dari presale. Nah itu kan ada yang kita alokasikan ke LP, ada juga yang kita alokasikan buat menjaga harga ataupun buat marketing. Jadi marketing itu tidak hanya kita buka di presale aja, tapi ketika sudah launching kita tetap akan melakukan marketing. Kemudian salah satunya kan kita juga menawarkan ke holder. Ya, lanjut Om. Itu Om. Ya, oke. Ya, saya rasa sudah jelas ya Kak ya. Tadi udah sangat gamblang sekali dijelaskan. Sudah beli. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya ke Devin Derek ya. Silakan Om Devin. Pertanyaannya Om. Ya, selamat malam Pak Dev, Hello Chicken dan Bang Bli. Untuk bagaimana caranya meyakinkan para walaba tentang proyek Hello Chicken dan proyek Hello Chicken ini sistemnya penawaran ke waralabanya atau menunggu ada yang menanyakan atau berjoin gitu?
Maksudnya gimana pertanyaannya, Om Devin? Eh, Bagaimana cara meyakinkan para waralaba tentang proyek Hello Chicken-nya ini untuk bisa berkembang, dan yang keduanya, proyek Hello Chicken ini sistemnya seperti jemput bola atau nunggu bola gitu, Bang Bli? Nah, maksudnya ini meyakinkan waralaba apa meyakinkan investor, Om Devin? Sorry, investor Oh, maksudnya, Bang. investor ya, oke ya. Bingung juga Investor. saya ini, soalnya kan di sini proyeknya waralaba sendiri. Oke, Ya, ya. maksud. Thank you, Om Devin. Silakan, Om. Siapa yang menjawab nih? Jadi poinnya gimana caranya meyakinkan investor, atau enggak? Terus seperti apa nanti mungkin apa nama tuh win-win solutionnya nanti gitu loh dengan para investornya. Silakan. Siapa yang menjawab? Om Adi mungkin? Om Adi Susanto? Baik, Ya, Om Bli membantu menjawab aja mungkin. Oke, silakan. Untuk meyakinkan para investor itu kita perlu melihat aja untuk proyek yang sudah berjalan dari perusahaan, dari PT sendiri. Untuk legalitasnya kan sudah jelas dari pemerintah, kan ada legalitas dan proyek yang sudah berjalan sejak 2019. Ya mungkin diharapkan para investor juga bisa mengerti, bisa melihat proyek yang benar-benar real yang sudah berjalan itu bisa sangat membantu untuk mempertahankan harga tokennya sendiri, begitu Om Bli. Nah, Oke, thank you ya. Jadi mungkin Om Devin mungkin kalau bisa disimak dari awal, ini kan sebenarnya proyeknya sangat jelas loh Om. Ini berdiri tahun 2019 dan sudah punya 11 cabang. Nah, alasannya kenapa dari Om Dev ini dia mengambil jalur dunia kripto karena pengen expand seluas-luasnya untuk mendapatkan kapital yang lebih untuk membuka mungkin hampir di seluruh provinsi nanti Om Dev ya. Ya, jadi ini kan sangat jelas sekali dan nanti 50% dari dari penjualannya akan dipakai untuk buyback. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Om Devin. Oke, Saya rasa ada menjawab Om Devin ya. Untuk apanya, sistemnya itu menawarkan atau jemput bola atau gimana itu, Bang Bli? Oh ya, oke. Sistemnya gimana Om? baik Om Bli, saya bantu Oke, jawab Om Bli. silakan. Tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Dwi juga sebenarnya Om Devin. Jadi kita ada dua sistem, ada kita yang buka cabang, nanti kita rekrut pegawai, ada juga yang kemitraan. Nah itu masing-masing memiliki keuntungan masing-masing. Ya, jadi ada dua sistem, ada yang kita jemput bola, ada juga yang nunggu bola. Yang jemput bola berarti kita melakukan aksi dan kita melakukan survei terkait dengan potensi ataupun dari wilayah tersebut, apakah kabupaten atau kota tersebut itu berpotensi untuk dibuka cabang atau tidak, seperti itu. Nanti kita juga menawarkan kepada holder yang pengen bergabung. Jadi ada sistem kita buka cabang dan rekrutmen ke pegawai, ada juga yang kita kemitraan dengan holder, seperti itu. Terima kasih Pak Dev. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih Om Devin. Selanjutnya ada Om Nyut. Om Nyut masih ada di sini? Halo, selamat malam. Oh, halo, Arianto nanti tunggu ya Om Arianto ya. Nanti ini belum nih. Masih belum urutannya Om Arianto. Nanti saya panggil ya. Halo. Nanti saya panggil Om Arianto. Om. Ya, nanti saya panggil Om Arianto ya. Om Arianto dapat urutan yang selanjutnya ya. Bentar dulu ya. Ini ada Om Pebi, Om Pebi Utomo, silakan Om Pebi. Ya, halo Om Pebi. Ya, silakan Om Pebi. Om Dev. Mau nanya nih, kan usahanya udah berjalan dari 2019 ya, artinya kurang lebih 3 tahun. Sudah diatur belum ya nilai aset totalnya berapa? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk nanti apakah antara token usaha realnya itu akan terkonek seperti itu ke tokenomiknya, ataukah bisa dari beli? Mungkin suaranya Bro Pebi agak menggaung Bro, mungkin bisa diperjelas lagi Bro. Jangan nonton bola nih Om Pebi. Yang pertama tadi dengar nih. Masih menggaung Bro, diulang aja Bro. Ini untuk aset perusahaannya sendiri, apakah sudah dikurasi gitu sama kurator berapa nilai total aset perusahaan?
dari 11 cabang itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apakah untuk lini usahanya itu berkaitan langsung dengan tokenomik di usahanya. Jadi ketika tadi kan diinformasikan kalau akan buyback 50%. Nah, skema buybacknya itu seperti apa gitu? Apakah buyback terus di burn atau buyback disimpan sama debt-nya gitu? Oke, menarik pertanyaannya nih. Mungkin yang pertama mungkin langsung aja siapa yang menjawab? Om Bagus kali ya. Tentang aset perusahaannya Om. Itu apakah sudah dikurasi sama kurator apa gimana Om? Monggo Om. Jobdesknya sampai yang mana saya. Untuk total aset yang 11 cabang kurang lebih di angka 110 jutaan Om. Untuk Berapa Om? sekarang 110 kurang lebih. 110 itu all ya, 11 cabang ya? Iya, 11 cabang. Oke. Itu termasuk franchise-nya juga ya? Termasuk franchise-nya, maksudnya itu kan kalau franchise itu kan ada semacam apa namanya ya? Kalau hak kekayaan intelektualnya gitu. Itu dimasukin juga nggak nilai itu? Gimana Om? Gimana Om Bagus? Terus Om? Bisa diulang lagi? Kurang jelas. Untuk kekayaan hak intelektualnya juga, apakah sudah dihitung juga dimasukkan ke aset perusahaan gitu loh? Boleh saya bantu jawab Om? Silakan Om. Yang pertama karena memang kan dari Hello Chicken sendiri kan udah berdiri Om. Nah, kita masuk ke teknologi blockchain ini kan kita mencoba untuk kita kembangkan. Artinya nanti untuk kedepannya, untuk aset-aset yang sedang kita kembangkan ini tetap kita ada kayak semacam pembukaannya Om. Karena kalau yang sekarang kita nggak bisa ngakui yang proyek ini buat aset ini, cuman kan kita coba untuk kembangkan Om. Gimana Om Feby? Oke. Jadi aset terus yang sekarang itu nggak diakui, maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kan di kita kan memang UMKM Om. Untuk laporan keuangan dan seterusnya kan kita baru legalitas kan belum ada sebulan. Terus untuk kedepannya, untuk aset-asetnya tetap kita akui Om. Cuman kan karena kita dari UMKM, terus gambarannya untuk laporan struktur keuangan dan lain-lain kita belum jelas. Nah, makanya untuk kedepannya kita susun, kita rapikan dan nanti kita publikasikan ke para investor. Jadi lebih transparan Om. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama laporannya itu kan sudah dicantumkan di web juga Om kan? Benar nggak Om? Betul Om, itu kan gambaran awalnya karena memang dasarnya kan kita UMKM Om. Oke. Terus terkait dengan sistem tadi yang ditanyakan sama Bro Feby, itu yang masih sistem yang kan ada buyback 50%. Nah nanti buybacknya itu token yang dibeli itu apakah langsung di burn apa gimana Om? Membantu menjawab. Oke. Kita kan ke depannya ada staking, ada farming juga yang beli ya. Yaitu nanti ketika kita melakukan buyback dari hasil keuntungan itu akan kita alokasikan. Ada yang di burn, ada yang dialokasikan ke pool, ada juga yang buat SLP. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi market saat itu membeli. Oke. Berarti intinya dari buyback itu akan dialokasikan ketiga ya, burn manual, terus staking dan farmingnya ya. Iya, betul. Nanti kita kondisi sesuai dengan market yang terjadi saat itu membeli. Ya, saya rasa udah jelas ya Bro Feby ya. Ya, terima kasih. Oke, thank you Bro Feby pertanyaannya. Selanjutnya ada Om Army. Silakan Om Army. Selamat malam Om Bli, selamat malam tim Aceh. Nah, itu saran buat Om bagus beli obat nyamuk dulu Om, tepok-tepok nyamuk terus itu. Ini aku mau tanya ini apa misal aku berminat nih bikin outlet gitu ya, itu apa harus jadi holder dulu, wajib jadi holder atau gimana Om? Gitu aja sih, terima kasih. Ini kode nih Om, kode keras nih Om, kayaknya mau langsung buka cabang di daerahnya Om Army nih. Silakan langsung supaya menjawab. Tetanggahan aku punya yuk Om, sampean Pemalang semua ya. Silakan Om Bagus. Di sini ada bola, jadi suara bolanya dengar. Nah, maksudnya gini Om Bagus. Ini kalau misalnya Om Army dia mau buka misalnya nih, buka cabang waralaba di daerahnya dia. Itu syaratnya gimana gitu nggak? Apakah jadi holder dulu? Apa mungkin
langsung mungkin gimana. Jadi udah dijelasin ya ekspansi sama kemitraan. Iya. Mungkin dia teknisnya mungkin berapa dia invest apa segala macam gitu mungkin. Kalau Baik. udah ada hitungannya Om. Terutama jadi holder dulu Om yang pasti gitu. Oke. Dan kedua pasti kita riset dulu, kita data dulu konsumsi dari ayam ras daging khususnya broiler di daerah Om siapa tadi Om Army ya. Om Army itu berapa dalam per tahunnya? Karena kita dalam karena dari pembukaan awal usaha saya acuannya itu selalu BAIDA Om dari Badan Pusat Statistik. Kurang lebih di tahun 2018 lalu konsumsi untuk ayam ras daging itu berapa? Seperti itu. Nah, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri tahun 2018 kan kurang lebih sekitar 450 ton Om. 450 ton dalam 1 tahun. Itu artinya kurang lebih sekitar 15.000 ton dalam 1 tahun di kabupaten. Karena di Provinsi Jawa Tengah ada 35 kabupaten seperti itu Om. Jadi kita map dulu Om bagaimana potensi untuk konsumsi ayam ras daging di daerah tersebut itu. Oh ya Om, Jadi bagus. poinnya bisa ya Om Bagus ya. Jadi syaratnya jadi holder dulu. Setelah itu baru nanti syarat dan ketentuan berlaku gitu ya poinnya ya. Ya Om Bagus ya. Nanti silakan Om Betul, Armi kalau misalnya Om tertarik Bagus, Om untuk Bagus. mau jadi buka cabang Untuk di tempatnya sendiri boleh lah. untuk Kabupaten Brebes sendiri udah ada cabangnya belum Om? Kecamatan Bumiayu tepatnya. Kabupaten Brebes kebetulan satu Jawa Tengah ya Om ya. Iya betul. Untuk Brebes berarti potensinya masih sangat tinggi Om. Belum ada Om. Bisa nanti kita DM ya Om ya. Karena dari riset data dari saya itu untuk hasilnya kurang lebih di tahun 2018 ya Om Beli ya. Pas saya buka itu 1 kilogram per kapita per hari Om. Jadi jumlah yang sangat fantastis sekali karena olahan ayam salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, ini kan saya dengar gini Om Bagus, katanya kan Hello Chicken ini kan dia punya ternak sendiri, kemudian ayamnya juga nanti ayamnya itu spesial gitu loh, beda dengan yang fried chicken yang lainnya. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Om, maksudnya yang bikin spesial itu apanya Om? Oh, betul. Untuk spesialnya itu karena salah satu bahan pokoknya itu maggot Om, dari lalat BASF. Itu untuk mengepus juga biaya kos Om. Karena pakan ternak itu setiap 1 bulan sekali kan naik Om. Akhirnya harganya menjadi tinggi gitu. Nah akhirnya dikasih pakan alternatif maggot itu Om. Satunya dia protein tinggi dan yang pasti ayam tidak cepat basi akhirnya seperti itu. Berarti Karena dari sisi higienis dan kesehatannya lebih sehat lah pasti dibandingkan dengan yang fried chicken yang ya pakai ayam broiler di pasti Om. ya. Yang lainnya ya. Untuk saya artinya segini Om, saya termotivasi oleh Colonel Sanders yang membuka KFC pun ekspansinya sampai seluruh dunia ya Om ya. Ya. Iya, apalagi kita gitu. Untuk tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang seluruh Indonesia sangat gampang sekali Om. Itu cuma butuh dukungan dari teman-teman dan investor saja. Ya. Gitu, untuk bergabung di Hello Chicken. Ya, terima kasih Om Bagus, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi ternyata ini di samping dia istilahnya suatu terobosan revolusi ya untuk mengawinkan waralaba dengan kripto. Ternyata di sini dari bahan-bahan fried chicken itu sendiri juga berbeda teman-teman di sini ya. Jadi istilahnya itu ternaknya ternak khusus ya pribadi Om ya, makanannya juga makanan khusus sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bagi para konsumennya pastinya. Selanjutnya mungkin ada Om Kosnarian atau sebelumnya Om Nyut dulu ya. Om Nyut udah bergabung lagi ya. Silakan Om Nyut. Oke, baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Li, Om Bagus, tim HCI ya, Hello Chicken. Malam Om Nyut. Iya, kalau saya sendiri selalu yakin dengan proyek-proyek Indonesia nih, tapi beberapa akhir-akhir ini ya teman-teman kita holder banyak
dirugikan lah dengan alasan yang beberapa alasan gitu ya. Mungkin kalau untuk project saya percayalah dengan HJI gitu. Tapi kalau untuk dari tim sendiri gitu, terus pencapaian untuk HCI ini ke depannya apa? Terus mungkin dari gambaran roadmap bisa dipaparkan juga. Selanjutnya itu kembali ke itu tadi, ke teman-teman kita holder tuh banyak juga yang beberapa waktu terakhir ya kecewa gitu ya, dengan alasan tim nggak solid lah, pecah lah segala macam. Dari HCI sendiri itu ada nggak apa ya, seperti sistem khusus walaupun ditinggal dengan timnya tetap berjalan gitu untuk holder gitu? Mungkin itu sih pertanyaannya. Ya, terima kasih Om Nyut. Ya mungkin poin pertanyaannya adalah ada nggak sistem khusus yang bisa dibilang autopilot ya? Ada nggak ada timnya Iya, tapi betul gitu. jamnya bisa running well gitu loh. Silakan, siapa yang mau menjawab? Om Adi kah? Apa Om Agung? Om Bagus, monggo. Langsung aja Om. Kita waktunya terbatas soalnya nih Om, biar maksimal. Baik Om Nyut, emang tidak kita pungkiri Om ya, akhir-akhir ini kan banyak token yang bermasalah juga. Dan kami pun juga menjadi salah satu yang kena dampaknya, biasanya kayak gitu Om. Kan salah satu untuk menjaga ketika misalkan ada salah satu dari tim yang meninggalkan Hello Chicken ya Om ya. Betul sekali. Dan itu kan kita ada legalitas Om, ada legalitas, kemudian ada struktur secara real usahanya juga. Jadi kita ada dua tim Om, ada tim yang berfokus di tokennya, kemudian ada tim juga yang berfokus di project realnya. Nanti kan semua ada jadi ataupun pimpinan dari Bang Bagus sendiri selaku CEO dan founder dari HCI. Tentunya kan ketika memilih tim, Bang Bagus sendiri mempertimbangkan banyak hal Om. Sampai akhirnya terbentuk tim yang bisa kita anggap sudah sangat solid Om, seperti ini Om. Ya, berarti itu kalau untuk jaminannya apa gitu, tim itu solid gitu. Ada enggak gitu? Mungkin Mbak Bagus bisa menjelaskan sedikit alasan mengapa memilih tim termasuk dari saya, dari Bang Agung, kemudian Ko Adi dan lain-lain. Silakan Bang Bagus. Ya, mungkin gini ya, Om Nyut ya, sebelum lanjut ya, yang namanya jaminan kan kalau kita investasi kan nggak ada jaminan ya. Ya, jadi betul. intinya apa nama itu istilahnya, apalagi tim kan kita kadang-kadang yang namanya manusia kan bisa berubah setiap saat ya, kayak Rexona aja ya. Nah, setiap saat. Jadi kalau untuk itu sih gini mungkin Om Nyut ya, yang namanya jaminan kan ya nggak ada yang bisa menjamin Om, kecuali diri kita sendiri kan gitu. Nah, selama misalnya apa nama tuh ya timnya berjalan sesuai dengan apa tuh on the track ya, itu kita jalan. Apalagi kita nanti holder kan akan bisa sebagai jadi pengawal lah Om Nyut ya, biar kita nggak melebar Om. Ya, itu dulu Om Nyut ya. Gitu kita kasih sih. waktu kesempatan yang lain Om ya. Oke, lanjut Om Li, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Om Kusnarian. Silakan Om Kusnarian, pertanyaannya. Halo, mau tanya. Jadi selain Ini dari siapa nih? Kusnarian ya? Ya. Ya, selain dari presale, kalau mau beli, apakah nanti bakal bisa beli di Pancake Swap juga? Oke, langsung aja Om, singkat aja. Ya. Untuk pembelian sampai tanggal 9 kita bisa melalui presale, kemudian tanggal 10-nya bisa beli melalui Pancake Swap, Bu. Kita akan maksudnya gini Om, tanggal 10-nya. Mungkin si Mak Kusnarian ini dia misalnya belinya presale pakai wallet A. Bisa nggak nanti dia di apa tuh di pas public sale tuh beli lagi pakai wallet A itu gitu loh. Bisa Om beli. Bisa ya, oke. Ya, bisa ya Mak ya. Thank you. Sama-sama. Selanjutnya ada Om Body Ghost Dagi. Masih di sini? Silakan Om. Halo Om Badi. Oke. Selanjutnya ada Om Arianto. Silakan Om Arianto. Sekarang gilirannya Om. Halo Om Arianto. Oke. Arianto. Oke, saya izinkan dulu. Silakan Om Arianto. Halo, selamat malam. Ya, malam-malam Om. Tunggu Om. Om mau tanya ini launchingnya kapan Om? Launchingnya tanggal 10 Januari Om. Itu baru masuk udah Om fix ya? Atau itu udah fix enggak Om? Sudah fix Om. Soalnya kan Inisialnya gini berakhir tanggal kemarin 9 Januari ya.
tanggal 9 Januari ini ya. Iya. Itu meskipun apa namanya tokennya nggak penuh, tapi tetap launching kan Om? Nah, Ya ini diundur-undur. sepertinya Om Wiranto baru anu nih, baru masuk nih. Tadi udah ditanyakan. Tercapai nggak Heeh. tercapainya tetap launching, bahkan sisa alokasinya akan di-burn, Om. Oh gitu ya. Maaf, Cakep ini, Om. saya baru join Om. Ya, ya. Oke, itu aja ya. Thank you, thank you. Selanjutnya ada Om Henry Tomcat, silakan. Ini mau tanya, permisi sebelumnya. Untuk jaringan token ini apa ya, dan kenapa alasannya memilih jaringan ini? Nah, terima kasih. Gimana, Om? Bisa diulang, Om Henry? Untuk jaringan token Hello Chicken ini apa ya, dan kenapa alasannya untuk memilih jaringan ini? Oke, thank you. Silakan Om Dep, langsung aja. Ini kan jaringannya di Binance Smart Chain kali ya. Ini terus kenapa harus memilih di jaringan BSC nggak di jaringan yang lain? Mungkin kurang lebih seperti itu mungkin pertanyaan Om Henry. Monggo, silakan. Baik, Om Bli, saya bantu menjawab. Kenapa kok kita milih jaringan BSC ya? Karena kan tidak kita pungkiri pengguna jaringan BSC kan paling banyak untuk saat ini. Dari tax fee juga paling murah. Ya. Beda ketika kita nanti kita mengambil jaringan Ethereum, itu kan untuk tax fee aja udah bisa dibilang mahal. Dan kita kan membuka peluang investasi kepada semua golongan, baik dari golongan retail, golongan menengah ke atas, golongan atas begitu. Jadi kan untuk jaringan BSC saya rasa itu masuk ke semua golongan, karena dari tax fee bisa dibilang murah, dari transaksi juga termasuk cepat, dari keamanan bisa dibilang aman juga seperti Om Bli. Oke, siap. Kira-kira gimana Om Henry? Bisa menjawab Om? Sudah jelas Om Henry ya? Sol kan juga murah. Oke. Seperti Sol, AVAX, LTC, Polygon kan juga murah. Kenapa gak milih seperti itu? Ya, seperti yang tadi dibilang Om, mungkin kalau di jaringan BSC itu kan familiar dan user friendly Om. Sedangkan di jaringan yang lain kan tidak semua investor bisa menggunakan. Gitu Om Henry. Tapi mungkin ke depannya mungkin ya kalau udah berkembang tidak untuk kemungkinan Om ya bisa multi chain Om ya. Betul Om Bli. Terima kasih. Kita mulai itu memang dari BSC, tapi ke depannya ketika token BSC sudah berkembang kita tidak menutup kemungkinan untuk arbit ke jaringan lain. Ya. Betul. Tapi untuk saat Seperti ini itu, kita Henry, ya. ke jaringan BSC sampai benar-benar token HC berkembang dan ekspansi berjalan. Seperti itu Om. Oke, terima kasih tambahannya. Saya rasa sudah jelas Om Henry ya. Selanjutnya ada Om Alvin. Silakan Om Alvin. Halo. Ya. Halo Om Bli. Ya, silakan Om Alvin. Halo Pak Dep. Halo. Ya. Halo. Ya, langsung Om Alvin, langsung aja pertanyaannya Om. Ya, mau tanya, ini entah saya yang terlewat atau bagaimana. Untuk smart kontraknya bagaimana ya? Smart kontraknya bagaimana ya? Saya nggak nemu itu loh. Di websitenya juga saya tanyakan belum, nggak nemu, di Telegramnya juga nemu. Mungkin bisa dijelaskan untuk smart kontraknya statusnya bagaimana. Terus karena di smart kontrak itu ada beberapa hal yang saya melihat, misalnya teksnya berapa, ada nggak, slippage-nya berapa, seperti itu. Terus yang kedua itu terkait dengan kapasitas perusahaan. Memang beberapa data itu sudah disampaikan di web, cuman tidak ada yang menurut saya masih belum menjawab pertanyaan saya. Misalnya ini kan berbentuk PT ya. Untuk kapasitas misalnya ayamnya produksinya per hari itu berapa? Terus juga net selling atau pendapatan grossnya mungkin per tahun berapa? Itu kan dari 2019. Nah, data-data seperti itu yang jadi bahan pertimbangan juga menurut saya gitu. Oke, untuk investor masuk. Oke, mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih Om Alvin, menarik sekali pertanyaannya. Silakan Om. Mungkin yang pertama dari smart contract Om ya. Itu kira-kira bisa dijelaskan sedikit Om. Ya Om Bli, untuk smart contract sendiri sudah kita siapkan, cuma emang kita publish ketika menjelang launching Om Bli. Oke. Ya, jadi Om Alvin kan ini masih pre-sale Om ya, sehingga smart kontraknya belum bisa ditemukan Om. Udah terjawab Om ya. Betul. Nah, yang kedua masalah tentang itu tadi, mungkin laporan laba bersihnya berapa, segala macam tuh, itu katanya di web kan belum ada. Ya mungkin bisa dibantu dijelaskan sama Om Crypto Antusias, monggo Om.
Oke, Atau saya bantu menjawab. Kalau untuk masalah harga per yang ditanyakan Om Alvin itu karena memang Hello Chicken itu umum. Terus untuk legalitas PT-nya kita juga belum lama, baru kemarin Om. Terus untuk kedepannya nanti untuk pembukuan dan laporan-laporan yang Om Alvin maksud itu kemungkinan nanti akan kita publish ke website, dan untuk para holder bisa sewaktu-waktu membuka demi transparansi sih Om. Ya, kalau saya lihat sih gini Om Alvin, ini kan bisnisnya di dunia kripto ya, ini sangat menarik. Jadi ada kripto yang kurang lebih seperti saham Om, yang nanti akan memberikan laporan keuangannya ke kita Om. Padahal sebenarnya kan tanpa mereka memberikan itu pun sih sebenarnya nggak masalah ya, itu nggak, karena kan nanti semuanya ada kecatat di blockchain-nya sendiri, itu nggak. Tapi di sini karena kami juga kemarin waktu kurasi juga memberikan ide seperti ini untuk lebih memperkuat rasa trust di investor, sehingga nanti dari Om Hello Chicken-nya akan mempertimbangkan nanti untuk membuat secara lebih detail lagi seperti itu Om Alvin. Nanti kita tunggu ya Om Alvin ya kinerjanya ya. Yang jelas kan dari planning mereka ada seperti itu Om Alvin. Oke, ya makasih. Untuk smart contract-nya, kalau bisa saya kasih masukan itu mungkin dipercepat lah, karena beberapa ya maaf koin atau token yang launching di luar yang saya ikuti pasti mereka sudah sediakan smart contract sebelum itu launching. Jadi sudah bisa dibaca-baca dahulu seperti itu. Nah, untuk pertanyaan saya tadi, kenapa saya tanyakan data itu? Karena kan tadi dijelaskan sebelumnya bahwa ini fundamentalnya bagus. Nah, karena disebutkan seperti itu, makanya saya perlu tahu juga, misalnya net selling itu berapa? Kan dari 2019 katanya, paling enggak kan ada 2 tahun. Saya mau tahu aja, ini memang perusahaannya berkembang atau bagaimana begitu loh. Jangan-jangan malah merugi. Ya, itu maksud pertanyaan saya tadi. Memang kalau yang untuk di bagian kriptonya ya memang tidak ada aja, cuma trusting aja seperti kepercayaan. Nah, cuma karena dikatakan tadi fundamentalnya bagus, nah saya penasaran dan fundamentalnya itu aja sih. Iya, terima kasih ya. Iya, betul. Om Alvin, sekedar tambahan, kita kan berangkatnya, saya pribadi berangkatnya dari UMKM ya Om, dari 3 dulu, 4 bot, 5 bot, sampai 11 bot. Jadi untuk PT-nya sendiri itu baru kurang lebih sekitar 3 bulan. Pendiriannya itu menandakan bahwa keseriusan kami untuk mendirikan sebuah legalitas perusahaan biar ada trust buat investor tersendiri seperti itu Om Alvin. Jadi nantinya insya Allah akan kita update setiap bulannya penghasilannya berapa, cash flow-nya berapa, nanti insya Allah akan kita update seperti itu Om Alvin. Ya, ini masukan dari Om Alvin bagus sekali. Om Bagus sama teman-teman nanti bisa di-note aja nanti ya. Karena kan karena kebetulan dibilang ini dari tahun 2019, itu kan ada historicalnya, atau enggak, ada track recordnya lah. Seperti apa kira-kira progres 11 cabang tersebut, loh enggak? Itu loh, ini smart investor Om Alvin. Ya, nanti bisa dikomunikasikan. Nanti untuk lebih jauhnya mungkin Om Alvin bisa join di grup Telegramnya Hello Chicken ya, Om Alvin ya. Nanti bisa nanya banyak nanti di sana ya. Oke, sekali lagi terima kasih pertanyaannya Om Alvin. Selanjutnya ada Perintis Koin Micin. Silakan Om. Halo. Dibuka Halo, Om. selamat malam Dwi. Selamat malam Ya, Pak Dep. malam. Saya nggak banyak bertanya, cuman pertanyaan saya tadi kan yang saya dengarkan tentang real project-nya ya. Nah, Oke. cuman yang saya tanyakan ini untuk minta bocorannya marketing plan tentang tokennya tersebut loh. Apakah segmentednya hanya di lokal ataukah tetap mengembangkan plan-nya ke global gitu loh. Karena saya Oke. sangat tertarik ini project-nya gitu loh. Karena salah siap. satu dia kombinasi real project dengan blockchain. Nah, jadi saya minta bocorannya seperti itu. Terima kasih Bli. Oke, terima kasih pertanyaannya menarik. Langsung siapa yang nanggapin nih Om? Tentang marketing plan-nya Om. Kira-kira strateginya gimana nih? Apakah cuma di lokal doang apa langsung ke global? Silakan. Baik Om Bli, Om terima Agung ya. kasih. Silakan Om Agung. Om Agung. Oke, Om Bli. Untuk sekarang kita fokuskan di lokal dulu Om Bli. Kita maksimalkan, nanti kita ekspansinya nanti gimana. Nah, kita optimalkan di lokalnya dulu Om Bli. Terus di lokalnya seperti apa Om? Kira-kira Om, teknisnya. Teknisnya, nanti bisa dibantu Om Nardi Om.
Oke, mungkin dari Crypto Antusias silakan ada menambahkan, mungkin misalnya di lokal, misalnya ya menyewa influencer atau mungkin brand ambassador atau mungkin Iya. kerjasama dengan corporate, dengan apa gitu loh, seperti itu mungkin. Silakan Om Crypto Antusias, mic-nya. Baik Om, saya akan menambahkan dari Om Agung. Ini kan kita untuk target marketing pertama itu kita lakukan ama-ama di grup, kemudian review dari YouTuber, dan nanti ke depannya itu kita sedang negosiasi untuk masuk ke Pak Ganjar untuk mendapatkan dukungannya, karena kita kan untuk ekspansi kan pertama targetnya di Jawa Tengah Om Bli. Jadi Ya, kita usahakan oke. agar bisa mendapat dukungan dari beliau, terutama di usaha realnya. Kan salah satu misi kita kan untuk membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran seperti itu Om Bli. Jadi kita berusaha untuk di mana agar dapat dukungan dari Pak Gubernur seperti itu Om Bli. Oke, terima kasih tambahannya. Kira-kira gimana Om Perintis Coin Machine? Ada tambahan? Oke, lanjut, Sudah bisa lanjut. menjawab Om? Thank you. Oke, sama-sama Om. Selanjutnya ada Om Pepaduk. Om Pepadauk. Silakan Om, dari Lombok ini kayak. Malam Ya Om Om, Bli. langsung Om. Malam Panet. Ya, malam Om. Saya nggak banyak tanya Om, cuman ya, dari fenomena yang terjadi sama ini token-token lokal kita beberapa Suaranya waktu ini. bisa diperjelas Om. Ini agak-agak gini Om. Agak menggaung Om. Halo Om, halo. Ya, oke. Ya. Seperti yang kita tahu Om, fenomena dari token lokal ya, yang lagi tren saat ini ya, yaitu ya rata-rata di antara token-token tersebut kan kadang-kadang pas waktu launchingnya Langsung atau ke poin mungkin pertanyaannya bisa nggak Om Pepaduk? oke. Ya. Jadi gini Om, dari pihak holder kayaknya kita perlu untuk transparansi dah. Misalnya mana debt walletnya, wallet debt-nya, mana marketingnya, mana untuk charity-nya. Kemudian wallet mana-mana yang mungkin yang menjadi wallet whitelist dari token tersebut gitu. Supaya nanti itu jangan sampai itu wallet-wallet dari punyanya debt dan yang lainnya itu Nggak, poin pertanyaannya aja Om Pepaduk, biar nggak muter-muter Om. Poinnya apa Om? Pertanyaannya Om apa gitu loh, yang mau Om halo. tahu. Ya, halo Om. Halo. Sinyal Om. Oke. Berani enggak dari pihak debt itu nanti untuk transparansi ke holdernya menunjukkan mana wallet debt-nya, mana wallet marketingnya dan yang lainnya gitu. Oke, Supaya siap nanti Om. Hello Chicken itu tidak dituduh sama holdernya itu sebagai tukang jualan token. Itu aja Om. Oke, nangkap Om. Ini pertanyaannya menarik dan kritis sekali ya, Om Dep ya. Jadi Om Pepaduk ini menanyakan, berani nggak dari Om Dep sendiri sama tim menunjukkan secara transparansi gitu loh, mana wallet Dep-nya, mana wallet timnya gitu loh. Mungkin kurang lebih seperti itu Om Pepaduk ya. Ya. Ya, Om ya. Silakan. Siapa yang menanggapi? Monggo. Baik Om Bli, kita pasti transparansi Om. Kita kan ada tokenomic. Nanti ketika token sudah didistribusikan ke wallet debt, kemudian ke wallet resell, kemudian ke wallet marketing dan lain sebagainya, itu akan kita transparansikan atau share di grup. Mana yang wallet debt, kemudian mana yang wallet marketing. Dan nanti wallet debt itu akan kita lock Om. Bukti locknya pun akan kita share di grup. Barengan Itu dengan locknya selama 9 bulan Om ya? Tadi ya? Iya, betul. Oke. Seperti itu Om Nanti akan Pepaduk, ada sangat laporan transparansi tiap Om. bulannya, Om. Ya, mudah-mudahan Ada aja tanggapan nanti lain, Om? enggak ini Om, enggak balapan untuk PT-nya gitu. Antara nanti kita lihat Om pas acara launchingnya. Soalnya saya berani ngomong Om, kalau itu sampai terjadi, saya orang pertama yang akan mungkin langsung DM sama depnya gitu, supaya nggak jadi pudar atau apa gitu. Oke Om, itu aja Om. Ya, terima kasih Om Pepaduk. Nanti untuk lebih jelasnya Om Pepaduk bisa join di grup Telegramnya Hello Chicken ya Om ya. Nanti biar bisa komunikasi lebih mendalam lagi dengan Om Dep dan
timnya. Oke, terima kasih sekali lagi Om Pepaduk, sangat kritis sekali pertanyaannya. Lanjut Udah ada dulu, Nom. Novita, ya, ada Novita udah. Muridno, silakan Om. Mak Novita, Novita Muridno, masih di sini? Novita itu tim saya, Om, admin saya. Oh gitu ya, ya oke. Tadi soalnya angkat tangan. Aduh, saya. Oke, ada Om Pian, lanjut Om Pian, monggo Om Pian. Pertanyaannya Om. Halo Om Pian. Wah ini makin malam makin menarik nih Om Bagus sama tim ini, karena memang proyeknya menarik sehingga banyak banget yang pengen tahu lebih jauh nih. Kalau gitu selanjutnya ada tadi siapa ya? Betul, Om. Ada gini Om, Ada. sekedar tambah lagi. Kita di sini memaparkan atau menjelaskan. Enggak, Om. Ya Om Pian, oke silakan Om. Oh ya, sorry. Dari tadi aku nyimak, cuman aku belum nangkep. Ini kan nanti untuk ekspansi project ya, atau untuk ekspansi dari franchise-nya itu ya. Nah itu ngambil dana keuntungan untuk ekspansinya dari mana ya? Di tokenomiknya nggak ada soalnya. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab, monggo? Modal bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas dari sini. Oh, jadi poinnya gini Om. Tadi kan Om Pian menanyakan tentang ini kan mau expand nih. Dari Hello Chicken ini mau expand itu loh seluas-luasnya. Nah, cuman di token allocation-nya nggak ada tuh untuk biaya expand-nya itu nanti diambil dari mana gitu loh. Kurang lebih seperti itu Om Pian ya? Ya. Betul. Oke, silakan. Baik, saya bantu jawab. Itu kan ada alokasi buat wallet pengembangan. Nah, itu nanti yang kedepannya akan kita alokasikan buat ekspansi. Kemudian dari tax kan ada yang 4% buat pengembangan. Nah, itu yang kita gunakan buat alokasi ekspansi on beli. Ya, Jadi seperti itu Om ada Pian. dari tokenomic Berarti dan yang ekspansinya, dari tax berarti ekspansinya ini ekspansi ke apa konvensionalnya ya, bukan untuk tokennya ya. Nanti tokennya gimana? Ya, token kan juga butuh dana untuk kayak misalnya masuk ke cek, terus ngelisting di mana, itu gimana nanti? Nah, itu kan ada wallet marketing Om Pian. Jadi kita kan misalkan ya kita dapat 4% dari marketing, itu tidak kita alokasikan semuanya buat marketing, tapi kita juga sisakan buat Kok beda dengan yang di web? central asing gitu. Marketing di sini 3%. Kita pakai 12%, 2% untuk reflection, kemudian 2% buat ETLP, 4% buat marketing, 4% buat pengembangan. Seperti itu, Om. Detailnya bisa dibaca di website, Om. Ya, Om Pian, saya rasa sudah jelas di sana Om ya. Jadi 4% untuk marketing, 4% untuk pengembangan. Jadi kalau untuk yang expand itu diambil dari 4% yang develop. Kalau yang dari untuk cek, untuk yang promosi lainnya 4% dari marketing. Oh iya, siap. Ah, ini kayak Om Pian, ini kayaknya baru habis nonton bola apa baru bangun nih kayaknya ini. Tumben. Enggak, tadi ternyata harus diklik dulu tax fee-nya. Aku nggak lihat tadi, sorry. Tenang aja Om Pian, kita udah kurasi kok ini Om. Ini keren kok tokenomiknya nih. Oke, ada lagi Om Pian? Saya rasa udah jelas Om ya. Iya, Om. Oke, terima kasih pertanyaannya Om Pian. Selanjutnya ada Purnama Dewi, silakan Purnama Dewi. Ya, selamat malam kepada Bang Dev, Hello Chicken dan Bang Bli. Selamat malam, Mbak. Sebenarnya saya kira-kira ada nggak ya rencana untuk membuat sales marketing untuk di setiap outlet dengan menawarkan token Hello Chicken itu sendiri. Kira-kira ada nggak rencana? Oke, silakan langsung direspon Om. Pertanyaan sederhana. Om Bagus nih kayak ini senyum-senyum nih. Silakan Om Bagus. Aduh Om Kripto Entusias nggak apa-apa, silakan Om. Bisa diulangi Om Beli pertanyaannya kalau jelas. Ini Om Bagus nih ulang-ulang terus nih, nggak mau saya. Fokus dong Om. Ya udah Om Kripto aja dijawab Om, silakan Om. Om Kripto. Wah ini kayaknya karena silakan Mbak Purnama Dewi bisa diulang lagi Mbak. Ini pada nggak fokus Om. Tolong diulang sekali lagi. Ada enggak kira-kira rencana untuk membuat sales marketing di setiap outlet untuk menawarkan token Hello Chicken?
Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi intinya apa nama tuh di setiap outlet tuh ada nggak kalau bisa dibilang ya kayak bisnis konvensional gitu loh Om. Kan ada Baik. tuh sales marketingnya tuh yang nyales di sana nawarin lo nggak ayo beli beli token Hello Chicken seperti itu Om. Ada nggak seperti itu? Kemungkinan kedepannya ada Om Beli, Mbak Purnama, jadi akan kita diskusikan lagi untuk meningkatkan marketingnya gitu, untuk mendapatkan promonya. Seperti itu. Kemungkinan ada. Kemungkinan Kedepannya ada. apa langsung dieksekusi Om? Gimana Om? Kedepannya apa langsung dieksekusi? Sekarang. Kedepannya mungkin. Oh kedepannya. Kalau sekarang belum ada berarti ya? Biasa sekarang belum ada. Kira-kira Pak Duk, kalau untuk ambasadornya kira-kira udah ada belum ya sampai saat ini? Untuk brand ambassadornya sudah kita lobby salah satu artis ternama Indonesia, tapi belum deal, masih negosiasi untuk harganya seperti itu. Keren dia nih Om Bagus nih loh, nggak mau kalah ya Om ya. Karena untuk saat ini Om Beli untuk marketing dan lain-lain kita 100% menggunakan dana perusahaan. Untuk uang presale tidak kita pakai sama sekali untuk apapun. Seperti itu Om. Keren keren. Oke, terkait dengan presale nanti. Itu rencananya nanti untuk di LP-nya berapa persen Om? Kalau seumpamanya HC tercapai 50% dari uang presale akan dimasukkan di LP. Berarti initial LP-nya 20 BNB. 30%-nya itu untuk backup harga dan 20%-nya untuk pembukaan cabang-cabang baru. Dan kita juga menawarkan kepada holder-holder yang tentunya sudah bergabung di Hello Chicken, nanti kalau sudah target semuanya kita buka di Karawang, ada holder di Karawang, ayo deh kita bantu, kita kawal bareng-bareng proyek kita, seperti itu Om, untuk menunjukkan transparansi kita, seperti itu Om. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Om, 11 cabang tadi di mana aja Om ya? Cabangnya ya? Cabang untuk saat ini di daerah Pemalang Om. Kecamatan ada yang di Gombong, juga ada yang di Purbalingga. Untuk masih di wilayah Jawa Tengah aja Om. Oke, masih Jawa Tengah ya. Iya, Terus selanjutnya nanti 20% dari dana presale itu dipakai expand ke mana aja targetnya Om? Pertama Om. Target salah satu di Bali, di Semarang, di Karawang, itu Om. Karena di Karawang kenapa kita pilih? Karena di sana UMK-nya tinggi ya Om ya. Itu di Surabaya sama di Jakarta ada Om. Ada Om, sudah ada plan-nya seperti itu. Oke. Berarti minimal kota-kota besar ya Om ya, di Indonesia disasar Om ya? Iya, kota-kota besar dengan tingkat konsumsi ras pedaging yang besar juga Om. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah jelas ya, Mbak Purnama Dewi ya. Tambahan ya Om Beli ya. Oke, silakan. Kita mau mengaparkan produk bisnis, sebuah bisnis yang sudah berjalan untuk kita kembangkan, gitu Om Beli. Yang artinya masuk ke dalam dunia itu tuh untuk merealisasikannya Om Beli, yang belum terrealisasikan. Seperti itu, bukan hanya sebuah plan yang mau berjalan atau gimana, itu bukan. Jadi kita melakukan sebuah produk yang sudah berjalan seperti itu Om Beli. Ya, oke. Kalau mungkin boleh tahu Om, itu omset perharinya yang sudah jalan tuh berapa Om? Hello Chicken-nya Om, di satu gerai itu Om, satu cabang tuh Om. Per hari. Oh, per gerai. Per gerai kurang lebih di angka 100 sampai 200 ribu per outletnya. Per hari ya? Iya, per harinya. Gitu. 200 ribu ya? Kenapa target saya 110 gerai Om ya? 110 gerai. Karena dari presentasi saya, 110 gerai kalau sudah berjalan, itu kurang lebih pendapatan bersih itu sekitar 600 jutaan Om. 600 jutaan, 50% buat buyback, berarti kurang lebih di angka 300 juta atau 37 BNB untuk harga saat ini Om. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Bagus tambahannya. Selanjutnya ada Om Dedi. Silakan Om Dedi. Halo, Dedi. Ya, nunggu Om. Baru masuk, aku baru nyimak barusan ke websitenya ya. Ini sedikit sih untuk
apa namanya yang barusan dipapar sama Dev tadi. Jadi 50 itu masuk ke LP, 30 untuk pengamanan harga atau misalnya kalau ada jam, 20%nya untuk ekspansi gerai. Ya. Nah, jadi gini, Billy. Untuk gerai yang dibeli, yang dibuka dari uang investor, itu kan tadi dari investor kan ya. Oke. Itu ada kepemilikan nggak? Maksudnya kayak apa namanya? Ini gerai, misalnya ada 20 gerai tuh. 20 gerai yang dibuka dari kripto ini, itu kepemilikannya di atas namakan investor atau diambil sama Hello Chicken-nya sendiri. Jadi kalau misalnya itu project kriptonya nggak jalan, apakah masih bisa apa namanya kayak dapat dari gerainya langsung gitu loh? Oke, ya. Menarik pertanyaannya Om Deddy. Silakan siapa yang mau nanggapin? Pertanyaan yang sangat menarik Om Deddy. Ya, bagus. Untuk gerai-gerai tersebut berarti diakuisisi atau diakuisisi oleh Hello Chicken, PT Hello Chicken Indonesia Om. Nah, untuk kriptonya Mas Najib silakan dibedakan. Nah, terus kalau seandainya itu misalnya nih, anggaplah ini kan ya kita ngomong terjeleknya, Hello Chicken nggak jalan. Terus nanti gerainya itu bisa dilelang nggak Om? Maksudnya bisa diganti untuk pakai untuk, karena kan kalau secara logika ya, itu kan uang investor. Uang Ya, investor yang gitu, dipakai gitu. untuk membangun gerainya Hello Chicken. Nah, terus itu kira-kira gimana Om? Kalau dari kami sih, karena memang dasarnya kita kan investasi bahwasanya investasi kan kita tahu resikonya. Terus untuk kalau kita nggak menutup kemungkinan kalau Hello Chicken itu rugi atau gimana. Nah, kita kan terkadang kayak kemarin kita dampak COVID-19 kan gitu Nah, itu kalau semisal kita rugi, ya gimana caranya asetnya kita, ya mungkin kita lelang, terus kita kalau enggak nanti kita diminimalisir dari cabang yang memang manipulasinya sedikit, kita copot, kita pusatkan ke yang rame gitu sih beli. Nah itu dah, maksudnya hasil penjualannya itu kemana? Itu kan diakuisisi sama Hello Chicken-nya. Sedangkan di sisi lain kan uangnya itu uang investor. Oh, mungkin seperti itu maksudnya Om Deddy mungkin ya. Ya, benar. Benar nggak? Karena gini Om, ini kalau seandainya misalnya secara gini kan harusnya kan uang presale itu kalau nggak dipakai expand, itu kan harusnya di LP mungkin 70%-nya, 90%-nya, bahkan 100%. Sehingga berpengaruh terhadap harga kan gitu Om. Nah, karena tadi 20%-nya dialokasikan untuk expand, ya kita sih harapannya jalan Om ya. Kalau seandainya nggak jalan, ini kritis banget sih pertanyaan Om Deddy ini menurut saya sih. Nah itu kira-kira gimana nanti sistemnya gitu loh Om? Apakah nanti ketika itu dijual di lelang, nanti uangnya akan di-share ke para holder, apa Investor gimana? lagi, Karena kan investor lagi biasanya kan. Membeli, baik. Saya dulu Om ya. Di tim kita optimis dulu. Kita kerja maksimal dulu untuk resiko itu berarti nanti dikembalikan lagi, kita briefing kembali kepada holder atau investor kembali Om jikalau terjadi seperti itu gitu. Yang pastinya kita harus optimis dulu, optimal Om, maksimal dulu. Kalaupun masih terjadi hal seperti itu berarti kita kembalikan lagi ke investor, bagusnya bagaimana seperti itu. Dan pengalaman saya setelah 2 tahun itu kata-kata minus di ayam itu hampir nggak ada Om. Iya, betul Om. Karena semua orang butuh ayam. Karena gini Om, setiap kita mau membuka usaha, kita pasti menganalisa dulu Om. Dan kita tahu mana outlet yang penjualannya bagus, mana yang tidak. Seumpamanya satu outlet penjualannya paling 200 potong per hari. Kita suplai 300 potong, otomatis kan lebih Om. Gitu kan. Jadi kita harus jeli juga di dalam sebuah usaha. Oke, terima kasih tambahan bagus. Jadi poinnya Om Deddy tadi nanti akan ada transparansi Om. Seandainya hal buruk itu terjadi akan dikembalikan nanti ke investor Om untuk kita komunikasi lebih lanjut. Ya, saya rasa sudah menjawab Om Deddy ya. Thank you Om. Pertanyaannya Om. Selanjutnya ada Rialdi Aldi. Silakan Om Rialdi Aldi. Ke rumah. Ya.
Aldi masih di sini kah? Oke. Satu pertanyaan terakhir dari Om Edilim. Silakan Om Edilim. Malam Om. Jadi gini, Malam, kan ada prinsip bisnis kan. 90 sekian persen bisnis itu tutup dalam 5 tahun pertama. Ini bisnis baru 2.900 kok sudah mulai di launching ke, apalagi sampai ke kripto. Itu apa nggak menjebak calon investor ya? Gimana pertanyaannya Om? Bisa diperjelas Om? 90% bisnis itu katanya kan tutup dalam 5 tahun pertama. Jadi kalau belum Itu kata siapa melalui Om? Gimana? Kata siapa? Oh itu riset bisnis Mas. Sudah Udah. terbukti riset bisnisnya. Baca di Oke. buku bisnis apapun ada itu. Maksud Mhm. saya begini. Kalau barang ini belum lewat 5 tahun aja belum lewat kok sudah di launching ke umum gitu loh maksudnya. Apa nggak terkesan terlalu dini ya? Oke. Ya, Apalagi yang silakan saya Om lihat, yang Bagus. saya dengar dari awal sampai akhir kan, Mhm. seharusnya tidak ada korelasi antara bisnis ayam yang gerai begini dengan kripto. Itu sih. Oke, silakan Om Bagus. Ini pertanyaan sangat kritis Om. Terima Monggo. kasih Om Edilim, terima kasih. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini bentuk ikhtiar kami untuk berkembang Om. Jadi siap dan tidak siap kita ingin mengembangkan dengan kripto Om. Kalau acuannya Om masih sumur jagung gitu Om ya, bagi saya tidak Om. Bagi saya pribadi tidak gitu. Jadi tergantung dari tim dan dev-nya aja Om. Singkatnya seperti itu Om Edi. Ya, mungkin ada tambahan dari Om Crypto Enthusiast, monggo. Tambah. Baik, ini kan salah satu ikhtiar kita kan ingin melakukan penggabungan teknologi blockchain dengan usaha waralaba ya Om ya. Nah itu kan kita sebenarnya ada 4 project seperti yang kita jelaskan tadi, ada project di online-nya, ada juga di offline-nya. Emang kita tidak memungkiri Om, salah satu tujuan kita kan untuk ekspansi, kita membuka usaha di realnya melalui blockchain. Emang itu salah satu langkah awal kita. Nanti kan ke depannya ada seperti yang kita jelaskan, ada kemudian share profit dari keuntungan perusahaan, kemudian ada juga yang dialokasikan buat fitur staking farming, ada juga yang nanti buat ke blend token dan ETLP. Dan kita sangat terbuka Om, kita alamat PT kita jelas. Jadi bagi holder siapapun yang pengen berkunjung langsung ataupun melihat usaha yang sudah kita jalankan, pengen lihat secara langsung penjualannya, produksinya, itu kita sangat terbuka Om. Dan kita sangat menerima masukan dari semua investor holder buat pengembangan project Hello Chicken kita. Agar kombinasi blockchain dengan usaha realnya itu benar-benar bisa terkombinkan, tidak hanya sekedar wacana, seperti itu Om. Oke, terima kasih tambahannya. Dari Om Edilim, ada tambahan Om? Enggak, kalau secara bisnis kita yakin itu memang real bisnis, ya kan? Kita enggak ngomongin yang, kita tidak ngomong ini devs-nya akan nipu atau tidak. Maksud saya begini, itu real bisnis. Tapi apa enggak terlalu dini untuk dilempar ke publik? Maksud saya begini, kalau di awal-awal ini nanti terseok-seok, kan kasihan investor barunya. Beda lagi dengan saham. Kalau kita IPO kan ke saham, itu kan ada banyak pintu yang harus dilewati. Yang sampai membuktikan bahwa usaha ini betul-betul minimal akan sustainable lah. Ya kan? Mereka ada laporan keuangannya, wajib lapor. Tidak lapor keuangan akan kena suspend. Kalau ini kan nyaris, ya kalau devnya nggak mau lapor keuangan, kita bisa apa? Paling-paling disuruh ya jual aja koinmu. Selesai. Kalau nggak percaya sama kami, nggak usah jadi holder. Selesai. Kan nggak seperti itu. Beda kalau di pas. Ya, nah terus kabar baiknya begini Om Edi. Itu kan apa? Kabar baiknya gini Om Edi, nanti mungkin bisa dicek di betul, website. Betul, kan beda lagi aturannya. Enggak, saya lihatnya begini, teman-teman kan. Gerai-gerainya saya lihat ya masih betul-betul tradisional lah. Nomor 1 ya yang saya lihat ya. Bukan mengecilkan ya. Maksud saya betul-betul too early. 1. Yang kedua, kayaknya nggak korelasi dulu sama kripto. Kalau mau ke kripto, harusnya nggak terlalu konvensional begini bisnis ini. Tidak semua bisnis itu cocok dengan kripto sih, saya bilang. Kripto itu begitu masuk, levelnya internasional. Karena gini, kalau kita ngomong mau main di Indonesia aja, mau mainnya di mana? Selama ini tentu PancakeSwap aja nggak bisa lain. Mau masuk ke exchange lokal, nggak sanggup.
mau masuk exchange lokal harus ke exchange luar dulu baru ke lokal. Begitu dia mau buang keluar, macam mana cara buang keluar? Bisnis kita jangkauannya betul-betul sangat masih lokal. Ya, terima kasih banyak saran dan kritiknya Om Edi. Nanti mungkin untuk komunikasi lebih lanjut bisa gabung di grupnya Hello Chicken. Ya, nanti kita bisa komunikasi lebih dalam. Ya, gitu dulu ya Om Dilim ya. Terima kasih banyak Siap, loh ini Om Bli. teman-teman yang lain ya. Maaf loh ya, saya bukan mau ngeritik atau menjatuhkan mental atau apa, cuma nyampaikan unek-unek aja. Sampean itu sangat bagus sekali. Gitu. Kita di sini terbuka kok Om, justru kita senang sama teman-teman yang kritis, yang saran membangun. Ini artinya kan Om Edi care, aware sama project ini Om. Ya, sehingga kan nggak mau project sebagus ini nanti akan gagal di tengah jalan. Itu saya ngerti Om. Betul. Too early kan maksudnya gini, bisa aja kita memperkuat banget, sudah betul-betul basicnya kuat. Gas. Betul. Betul Om. Nah, cuman di sini gini aja sih Om, saya juga mengajak Om Edi Lim sama teman-teman di sini. Ini kan kembali lagi. Ini saya pribadi bukan financial advisor ya, dan di sini bukan rekomendasi, tapi sebagai referensi aja. Kalau misalnya teman-teman melihat ini sebagai suatu proyek yang harus kita support, monggo. Kalau nggak apa-apa kan gitu Om. Karena kita lihat kan proyek yang token meme yang nggak jelas aja di luar sana kita kadang-kadang support, apalagi proyek anak bangsa yang jelas seperti ini. Kalau emang ini memang benar-benar bagus dan real, kalau saya lihat sih simpelnya ayam, istilahnya di luar sana sih siapa yang tidak butuh ayam setiap harinya kayak gitu, apalagi di sini konsepnya dari makanannya juga sudah beda segala macam, tapi semua kembali ke teman-teman. Jadi di sini tetap lakukan riset yang benar-benar dengan riset mandiri lah seperti itu kan. Dan nanti kita tunggu komitmennya dari Om Dep, karena dibilang nanti kalau tidak tercapai dari hard cap soft capnya itu sisa tokennya itu akan di-burn langsung Om Edi. Itu luar biasa sih menurut saya. Mudah-mudahan itu Om Dep komitmen untuk menjalankan polanya itu. Mungkin sekali lagi terima kasih Om Edi. Terakhir closing statement dari Om Bagus sama teman Dep, karena tidak terasa ada 1,5 jam Om. Silakan ada closing statement dari masing-masing, dari Om Bagus, Vito Antusias sama Om Agung. Monggo silakan. Dari Om Bagus dulu Om, selaku CEO Om. Oh baik, terima kasih Om Bli. Tak terasa udah hampir 2 jam ya Om ya. Iya menarik Om, 20 pertanyaan Om, dilibas habis nih. Mantap baik, ini. Om. Walaupun jumlah partisipannya hanya 35, nggak apa-apa. Ini mungkin pas lagi jadwal bola sama ya Om ya. Tapi ini bentuk ikhtiar kita menawarkan sebuah produk ke rekan-rekan Dex Capital. Ya hanya sebuah ikhtiar sih Om. Jadi tinggal dior aja seperti itu. Terima kasih Om Bli atas waktunya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Om Agung, terima kasih sekali. Ya, Om Agung tambahannya. Oke, rasa cukup Om Bli. Oke, dari Crypto Antusias sudah ya? Cukup ya? Oke, kalau gitu saya akhiri ya sama malam hari ini. Sekali lagi, saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Luar biasa sama malam ini. 20 pertanyaan, ya ini masing-masing pertanyaan sangat luar biasa. Nah setelah ini kalau Om Bagus sama tim mau lanjut, monggo. Tapi secara resmi saya tutup untuk AMA malam hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di AMA berikutnya. Selamat malam.